Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arpisa Magdarenta, NPM 20.159 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan materi 7 dan 8 hukum perdata, yaitu hak milik, bezit, dan hukum jaminan. Yang diampu oleh dosen Bu Tuti Rasuti, SHMH, dan Bapak Gandhi Parmasista, SHMH. Pengertian dan ciri-ciri hak milik. Pengertian hak milik pasal 570 KUH Perdata menerangkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengganggu hak-hak orang lain dengan tidak mengurangi kemungkinan akan adanya pencabutan hak tersebut demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan disertai pembayaran ganti rugi. Lalu ada ciri-ciri hak milik menurut Profesor Sri Sudewi. Ciri-ciri hak milik adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak milik merupakan hak induk terhadap hak kebendaan lainnya. Lalu, hak milik merupakan hak yang selengkap-lengkapnya. Hak milik bersifat tetap, artinya tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan yang lain. Lalu yang terakhir, hak milik merupakan inti dari kebendaan yang lain. Batasan-batasan terhadap hak milik ada 5. Yang pertama, undang-undang dan peraturan umum. Yang kedua, tidak menimbulkan gangguan. Yang ketiga, kemungkinan adanya pencabutan hak. Yang keempat, hukum tetangga. Dan yang kelima, penyalahgunaan hak. Gugat mengenai hak milik. Hak milik dilindungi beberapa gugat, di antaranya yang diatur oleh undang-undang adalah gugat revindikati pasal 574 KUH Perdata. Pasal tersebut menentukan bahwa tiap-tiap pemilik suatu kebendaan berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya akan pengembalian kebendaan itu dalam keadaan beradanya. Gugat ini dapat diajukan oleh pemilik kepada hakim supaya bendanya disita. Oleh karena itu, beslagnya disebut beslag revindikator. Gugat ini dapat terhadap benda bergerak maupun benda tidak bergerak, hanya saja terhadap benda bergerak terdesak oleh pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata. Cara memperoleh hak milik di dalam dan di luar KUH Perdata. Cara memperoleh hak milik diatur dalam pasal 584 KUH Perdata, yaitu 1. Pemilikan atau pendakuan. Yang kedua, perlekatan atau ikutan. Yang ketiga, daluarsa atau lampaunya waktu. Yang keempat, pewarisan baik menurut undang-undang maupun surat wasiat. Yang kelima, penunjukan atau penyerahan. Lalu, cara memperoleh hak milik juga diatur dalam pasal-pasal di luar pasal 584 KUH Perdata, yaitu penjadian benda, penarikan buahnya, persatuan benda, pencabutan hak, perampasan, pencampuran harta, pembubaran dari sebuah badan hukum, dan yang terakhir, abandonment. Sifat memperoleh hak milik. Berdasarkan sifatnya, cara memperoleh hak milik dapat dibedakan atas 2 macam. Yang pertama, secara asli, yaitu memperoleh hak milik bukan berasal dari orang lain yang lebih dahulu memiliki. Dan yang kedua, secara derivatif, yaitu memperoleh hak milik berasal dari orang lain yang dahulu memiliki atas suatu benda tersebut. Penyerahan atau levering. Penyerahan adalah cara memperoleh hak milik dengan cara penyerahan suatu benda oleh eigener atau atas namanya kepada orang lain, sehingga orang lain itu memperoleh hak eigendom atas benda itu. Menurut BW, setiap perbuatan hukum tanpa adanya penyerahan belum dikatakan terjadi. Seperti kita ketahui bahwa benda itu ada bermacam-macam. Ada yang berwujud dan tidak berwujud, ada juga benda bergerak dan tidak bergerak. Oleh karena itu, penyerahannya pun berbeda-beda tergantung dari macam bendanya. Cara penyerahan ada 2 macam, yaitu yang pertama harus ada perjanjian zaklik, yaitu perjanjian yang menyebabkan pindahnya hak kebendaan. Yang kedua harus ada title atau alas hak atau alas perdata. Hak milik bersama atau mede eigendom. Hak milik selain dipunyai oleh perseorangan dapat juga dimiliki oleh lebih dari seorang yang disebut dengan mede eigendom yang diatur dalam pasal 573 KUH Perdata. Hak milik bersama ini ada 2 macam, yaitu yang pertama, hak milik bersama yang bebas, yaitu di dalam mede eigendom ini tidak ada hubungan lain selain hal bersama menjadi pemilik antara mereka.
Lalu memang adanya kehendak dari mereka bersama untuk memiliki benda tersebut secara bersama-sama. Lalu tidak adanya kesatuan yang berbentuk suatu badan usaha dari benda bersama tersebut. Yang kedua, ada hak milik bersama yang terikat. Dalam media agendum terikat timbul karena adanya beberapa orang secara bersama-sama menjadi pemilik atas suatu benda. Itu akibat dari adanya hubungan yang sudah ada lebih dulu antara para pemiliknya itu. Misalnya adanya harta bersama suami istri karena perkawinan terlebih dahulu, harta peninggalan karena adanya yang meninggal dunia, dan lain sebagainya. Materi ke-8 ada hak menguasai atau bezit. Pengertian dan pembedaan bezit. Bezit ialah suatu keadaan lahir di mana seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum diperlindungi dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa. Untuk bezit diharuskan adanya dua anasir, yaitu kekuasaan atas suatu benda dan kemauan untuk memiliki benda tersebut. Setiap orang yang menguasai sebuah benda dan berkehendak untuk mempunyai benda itu bagi dirinya sendiri adalah beziter. Sedangkan orang yang menguasai benda tanpa ia berkehendak untuk mempunyai benda itu bagi dirinya, melainkan ia menguasai benda tersebut berdasarkan adanya hubungan hukum yang tertentu dengan orang lain, misalnya karena perjanjian sewa atau perjanjian pinjam-meminjam. Mereka ini adalah pemegang atau holder atau disebut juga detentor. Cara memperoleh bezit menurut pasal 540 KUH Perdata. Cara memperoleh bezit dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan jalan okupatio, artinya memperoleh bezit tanpa bantuan dari orang membezit lebih dahulu. Jadi bezit diperoleh karena perbuatannya sendiri yang mengambil barang secara langsung. Yang kedua dengan jalan tradisio atau pengoperan, artinya memperoleh bezit dengan bantuan dari orang yang membezit lebih dahulu. Bezit diperoleh karena penyerahan dari orang lain yang sudah menguasainya terlebih dahulu. Di samping dua cara di atas, bezit juga dapat diperoleh karena warisan. Menurut pasal 541 KUH Perdata, segala sesuatu bezit yang merupakan bezit dari seseorang yang telah meninggal dunia beralih kepada ahli warisnya dengan segala sifat dan cacatnya. Menurut pasal 593 KUH Perdata, orang yang sakit ingatan tidak dapat memperoleh bezit, tetapi anak yang belum dewasa dan perempuan yang telah menikah dapat memperoleh bezit. Interventi daripada bezit atau pertukaran bezit. Orang yang membezit sesuatu benda bisa bertukar menjadi holder atau detentor saja dari benda itu. Untuk adanya intervensi dari bezit ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya perubahan kehendak dari orang yang ketepatan barang. Yang kedua, bantuan atau ikut sertanya pihak yang lain. Menurut pasal 536 KUH Perdata, dengan perubahan kehendak saja tidak dapat terjadi pertukaran bezit tanpa turut sertanya pihak lainnya. Jadi, dengan perubahan kehendak atau dengan lampaunya waktu saja, orang tidak bisa merubah bezitnya menjadi detenti ataupun sebaliknya. Gugat bezit atau bezit ekti. Gugat bezit hanya ada pada burgerlich bezit, jadi pada detenti tidak punya kewenangan mengajukan gugat bezit. Gugat bezit dapat diajukan dalam hal ada gangguan bukan karena hilang. Gugat-gugat daripada bezit dapat berwujud yang pertama meminta pernyataan deklarator dari hakim bahwa ia adalah beziter dari benda itu. Yang kedua menuntut agar jangan mengganggu lebih lanjut atau gangguan dihentikan. Yang ketiga meminta pemulihan dalam keadaan semula. Yang keempat meminta penggantian kerugian. Hak kebendaan yang memberi jaminan ada 4. Yang pertama gadai, yang kedua hipotik, yang ketiga hak tanggungan, dan yang keempat fidusia. Yang pertama ada gadai. Menurut pasal 150 KUH Perdata, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan. Objek dari gadai berupa benda bergerak yang terdiri dari benda berwujud seperti perhiasan, dan benda yang tidak berwujud berupa hak untuk mendapatkan pembayaran uang
misalnya surat-surat piutang. Dalam hal ini, pihak yang menerima gadai dapat menguasai benda yang menjadi objek gadai. Eksekusi terhadap gadai dapat dilakukan berdasarkan dua alternatif sesuai ketentuan pasal 1155 dan 1156 KUH Perdata, yaitu intinya dapat dilakukan eksekusi langsung atau harus meminta putusan pengadilan terlebih dahulu. Yang selanjutnya ada hipotek, diatur dalam pasal 1162 sampai dengan pasal 1232 KUH Perdata serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Dalam hipotek, yang menjadi objek adalah kapal dengan isi 20 meter kubik. Eksekusi terhadap hipotek dapat melihat pada ketentuan pasal 178 ayat 2 KUH Perdata. Dalam hal debitur wan prestasi, maka kreditur selaku pemegang hipotek atas kapal berhak untuk melakukan penjualan secara lelang di muka umum atas kapal-kapal yang sudah dibebani dengan hipotek, yang mana hasil penjualan kapal tersebut digunakan sebagai pelunasan kewajiban debitor kepada kreditor. Lalu ada hak tanggungan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, yaitu hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang 4 tahun 1996, pemegang hak-hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Pengertian fidusia dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang 42 Tahun 1999, yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Objek fidusia yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.